Nusantara, jangan lupa pantengin channel kita Jejak Wali Nusantara. Like, share, comment, and subscribe. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, Jejak Wali Nusantara sekarang berada di area pemakaman Buyut Kilayaman yang berada di Rancang Dauan Tengah Tani, Cirebon. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kang Faisal. Terima kasih Kang Faisal sudah menemani saya. Nanti kita mengulas dan ngobrol lebih banyak ya tentang sejarah-sejarah wali yang ada di Cirebon ya. Insyaallah. Ya. Dan di sebelah kiri saya ada Kang Ustadz Taufik. Terima kasih Pak Ustadz Taufik sudah memberikan waktunya untuk kami Jejak Wali Nusantara, menemani kami untuk mengulas sejarah-sejarah yang ada di Cirebon, wali-wali yang ada di Cirebon ini. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan bertemu dengan Bapak Imam Kuncen di Buyut Kilayaman. Terus pantengin kita channel Jejak Wali Nusantara, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami bertiga sudah bertemu dengan Bapak Imam selaku Kuncen di Buyut Kilayaman. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan nanya ngobrol langsung dengan Pak Imam sebagai Kuncen di Buyut Kilayaman. Pak Imam, dari tahun berapa Pak Imam jadi Kuncen di Saya sini? di sini menggantikan ibunya Ipat itu sejak tahun 2000. Oh, 2000 ya Pak Imam ya. Nah, kalau untuk Kaulan Buyut Kilayaman itu Setiap kan ceritanya Buyut itu Kilayaman itu meninggal tuh hari Syawal setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran itu sebenarnya kan hari Lebarannya minggunya lagi, satu minggunya gitu. Satu minggunya baru ngawinnya. Tanggal 7 Syawal. Tanggal 7 Syawal, sedulur. Ya. Sedulur, Haul Buyut Kilayaman yaitu bertepatan pada tanggal 7 Syawalnya. Mangga barangkali sedulur mau pada hadir di acara Haulan Buyut Kilayaman. Nah, untuk mengulas sejarah Buyut Kilayaman, kita nanti akan yang mengulas sejarah itu Kang Opik. Mangga Kang Opik. Nanti saya tambahin dulu. Iya, Jadi mangga. sejarah dari ini blok Rancang itu dari dulunya dulu itu di Tanjung ini ada rangkanya acara apa dari saka 4 gitu. Ya. Tadi nggak kena hujan gitu dulunya nggak ada gentingnya tuh. Jadi masuknya rangka di Rancang di blok Rancang sini sebutnya blok Rancang itu. Oh, berarti disebut blok Rancang ini. Rangkanya blok Rancang itu Tanjungnya ada rangkanya aja, nggak ada rangkanya. gentengnya gitu dulunya sejarahnya gitu. Dulunya sejarah ini Makanya bloknya ada di Rancang. di Rancang ya. Nah, ini kita duduk di musolahnya Pak, di Iya, tajuk ya sini Pak tuh, ya. iya. Kalau bahasa Cirebon itu tajuk sedulur. Ya. Berarti zaman dulu ini di sini ini masjid nggak seperti ini ya. Ini Cuman berarti udah dirombak saka-sakanya aja tanpa ada atap. Sakanya 4 berarti ya Pak Imam. Dulu cerita dulu tuh ada orang apa sih mampir nggak pernah hujan gitu, orang lewat gitu, maksudnya barang ada hujan besar apa tuh dulu cerita orang luar gitu. Iya. Berarti ceritanya dulu tuh walaupun nggak ada atapnya, tapi ketika hujan itu nggak hujanan ya Pak Imam. Iya gitu sejarahnya, makanya di sini disebutnya Desa Rancang. Makanya di sini disebut Desa Rancang. Itu. Berarti itu salah satu karomah dari Buyut Kilayaman. Iya, Buyut Kilayaman ya kan. Iya. Terus di sini juga ada lokasi apa sih sumur Demak Sumur Demak. dari Nanti bawaan dari Buyut Kilayaman dari sumber Demak, keramat dari Demak katanya. nanti habis ini kita ini Pak ya, lihat sumur ya Pak ya. Nanti di sini peninggalannya itu masjid musola, Tajuk sumber Demak, rumahnya buyutnya sih ada. Ada. Tempat zikirnya buyutnya, sholat buyutnya gitu. Oh, ada. Masih ada ya. Barangkali mau ditambahin sejarah Buyut Kilayamannya, Bang Opik? Ya, nambahin daripada Bapak Juri Kunci tadi. Betul kata beliau bahwasanya kampung sini bisanya disebut Rancang. Awal-awal ceritanya seperti ini. Waktu itu pemerintah Hindia Belanda menginginkan agar masyarakat yang ada di wilayah
Cirebon Timur Selatan. Kalau sekarang masuknya ke wilayah Kecamatan Mundu, Kecamatan Astana Japura, agar para petani yang bercocok tanam, baik yang di sawah ataupun yang di kebun, hasilnya meningkat, maka pengairannya harus lancar. Itu harus ada stok air yang memadai untuk mengairi sawah dan kebun-kebunnya itu. Maka akhirnya dibangunlah Danau Setu Batok, atau kata orang di Setunya sendiri sebutnya Balong Setu. Balong Setu. Nah, Berarti ada ini ya, apa namanya, ada berkaitannya, kaitan ada antara berkaitan sedulur. Waktu itu Ki Buyut Layaman masih belum menikah. Di Balong Setu itu, agar supaya airnya enggak tumpah kemana-mana, agar bendungannya tidak jebol, maka pemerintah Hindia Belanda berkata kepada Kanjeng Sultan Kesepuan waktu itu, menceritakan tentang keadaan Balong Setu yang airnya tumpah kemana-mana, yang waduknya selalu jebol. Kanjeng Sultan Kesepuan kemudian bermusyawarah dengan para alim ulama. Para alim ulama dalam hal ini bukan berarti mereka mendukung gerakan penjajahan di Indonesia, tapi yang didukung oleh mereka adalah hasil daripada air yang ditampung nanti di Balong Setu itu adalah untuk rakyat Indonesia. Nah, maka Ki Buyut Penpen yang bernama Kinto Rajatnala mengeluarkan sayembara, siapa yang bisa mendiamkan air ini selalu berada di Balong Setu, nanti dia akan aku nikahkan dengan putriku. Begitu kata Kinto Rajatnala. Yang memenangkan sayembara tersebut adalah Mbah Yai Mukoyim. Ramandanya Mbah Soleh, pemimpin pondok pesantren Benda Serep. Nah, tanggulnya yang selalu jebol. Kanjeng Sultan Kesepuan kemudian meminta bantuan daripada Ki Buyut Muji, ramaknya Ki Buyut Layaman. Ki Buyut Muji perintahkan kepada Ki Buyut Layaman, maka Ki Buyut Layaman kemudian berangkat ke Gunung Cerme. Ki Buyut Layaman berangkat di Gunung Cermai. Ya. Setelah beberapa hari bertafakur di sana, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongannya itu lewat 2 ekor ular naga. Yang satu laki-laki, yang satu betina. Berarti sepasang ya? Sepasang, iya. Kalau yang jantannya namanya Naga Andana. Kalau yang betinanya namanya Naga Andini. Berarti Andana Andini itu ceritanya seperti itu ya, Kang Ustadz ya? Seperti itu. Seperti yang pernah saya dengar sendiri langsung daripada almarhum ayah saya, kemudian dari orang-orang tua yang pernah ketemu dari keturunannya Kali Buyut Sapin di Kalilunyung, ataupun yang dari Ki Buyut Layaman, dari yang dari Penpen. Jadi intinya sih atau aduk itu sering jebol lah bahasanya. Iya, sering jebol, sering jebol ya, walaupun tenaga ahli dari Belanda itu dibendung lagi, rusak lagi. Itu ceritanya intinya gitu. Nah, akhirnya dibawalah ke sini, ke rumahnya Ki Buyut Muji yang sebelah barat, nah nanti di tengah tani. Dibuka tempat bawa 2 ekor naga itu, kecil-kecil. Ternyata kemudian membesar.
akhirnya kalau yang pejantannya, andananya seperti pengen melawan Ki Buyut Muji, maka oleh Ki Buyut Muji ditebas. dikepret katanya itu bahasa Jawanya apa itu ditampar Ditempeleng lah lamun Cirebon mah ya, ditempeleng ya. baik itu menurut cerita ayah saya seperti itu. Kemudian menjadi lemes naga andananya itu. Kalau naga andi ini diam, maka dimasukkan lagi kemudian ke dalam kotak, kemudian disetorkan hasil permintaan daripada Kanjeng Sultan Kasepuhan itu sudah ada. Nah, kata Kanjeng Sultan Kasepuhan, coba lihat mana hasilnya. Gitu. Tidak bisa di sini Kanjeng Sultan, harus di lapangan, harus di alun-alun. Nah, di alun-alun Kasepuhan. Terus orang-orang yang sekiranya tidak berkepentingan tidak boleh melihat. Nah, setelah itu kemudian dibawalah ke alun-alun kotak tadi itu. Kemudian dibuka, setelah dibuka ternyata membesar terus. Sampai seluruh alun-alun Kasepuhan itu terpenuhi, masih membesar terus. Maka Kanjeng Sultan bertitah agar supaya dikecilkan lagi, dimasukkan lagi ke tempatnya. Dimasukkan lagi ke tempatnya, kemudian dibawalah ke Balong Setu untuk nambal itu yang selalu jebol. Nah, atas jasa-jasa Ki Buyut Muji sama Ki Buyut Layaman tersebut, maka Kanjeng Sultan Samsudin yang bertahta di Kesultanan Kasepuhan waktu itu memberikan hadiah berupa tanah perdikan. Satu ini tanah ini tanah rancang ya. Yang kedua sinar rancang. Itu dua tanah perdikan, artinya tanah perdikan itu tanah yang dibebaskan berbayar. Nggak ada upeti gitu ya. Zaman dulu nggak ada upeti. Nah, karena Ki Buyut Layaman itu adalah seorang pejuang penyebar ilmu agama Islam, maka otomatis beliau membutuhkan yang namanya pembangunan tempat ibadah. Maka dibuatlah masjid ini. Ya, masjid ini dibuat. Baru saja saka-sakanya, tiang-tiangnya yang berjumlah 4 itu sebagai tanda masjid. Untuk ini masjid apa musola Kang Opik? Musola apa masjid ini? Kalau sekarang diituin jadi musola. Kalau dulu ini adalah masjid. Oh ya masjid dulu. Dulu itu di sini itu masjid. Dulu. Sama seperti di Buyut Muji juga. Sebagai musola ya. Dialih fungsikan sebagai musola ya. Musola ya. Nah, sebagaimana yang di Ki Buyut Muji juga, walaupun bangunannya kecil itu masjid dulunya. Buktinya dilihat dari sakanya 4. Itu bisanya 4 itu kenapa masjid-masjid yang ada di Cirebon terutama khususnya atau di Indonesia pada umumnya itu saka utamanya ada 4 karena maksudnya mengikuti 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Jadi dulunya kecilnya masjid di sini tuh dulunya di dalam pantauan keraton dia masjid itu ya. Baru tiang-tiangnya yang terpancang, belum sampai ke bagian atap, belum sampai penembokan kalau zaman sekarang loh misalkan ya. Sudah datang waktunya sholat berjamaah. Tiba-tiba dalam keadaan mendung awan menyelimuti, pertanda akan turunnya hujan datang dan hujan besar. Tapi masyarakat yang bersolat, yang sholat berjamaah di masjid ini terbebas daripada air hujan, tidak basah. Anehnya tuh. Nah, karena tempat ini baru rancangan, baru istilahnya belum selesai, masih rancang. Sampai Ki Buyut Layaman wafat, tempat ini masih tetap seperti itu. Maka kampung ini kemudian disebut Kampung Rancang. Nah, cerita dengan sinar rancang nyambungnya karena Ki Buyut Layaman berasalnya itu dari Kampung Rancang, maka tanah perdikan yang di sana yang diberikan kepada beliau pun disebutnya sinar rancang. Sinar artinya cahaya, perlambang daripada seorang penyebar agama Islam, penyebar ilmu agama Islam. Nah, rancang karena beliau berasal dari tanah Kampung Rancang. Begitulah sekilasnya. Luar biasa. Terima kasih nih Kang Opik atas penjabaran
penjabaran sejarah dari Ki Buyut Layaman. Ki Buyut Layaman sampai ke Setu ya. Nyambung ke Setu, nyambung ke apa namanya? Kesepuan, Keraton Kesepuan. Ini sejarahnya kalau diulas itu wah nggak habis 1 jam pemirsa ya. Sampai subuh pun kita masih ngulas terus, tapi obrolannya luar biasa ini. Nanti kita akan lihat sumur yang dari Demak ya, Bapak ya. Sumur Demak dan pendopo Buyut Ki Layaman nanti ya. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita Jejak Wali Nusantara. Sedulur Nusantara, kita sudah ada di depan pendopo Ki Buyut Layaman. Di dalam sudah ada Kang Faisal dengan Pak Imam. Nanti kita akan menelusuri barang-barang ataupun pusaka-pusaka sejarah dari Ki Buyut Layaman. Maka sedulur Nusantara, kita ikutin ke dalam. Assalamualaikum. Pemirsa, kita sudah ada di dalam pendopo Ki Buyut Layaman. Nanti kita akan lihat pusaka-pusaka Ki Buyut Layaman, apa aja pusaka itu. Nanti akan dilihatkan oleh Kang Faisal. Mangga Kang, ada apa aja nih di ini? Ini salah satu sebagian kecil peninggalan dari Mbah Buyut Ki Layaman. Karena dulu banyak di sini peninggalannya, terutama di kotak ini banyak kitab-kitabnya Mbah Buyut Layaman, sehingga karena kurang ada yang merawat sehingga banyak yang hilang. Oh, ada yang hilang ya? Tinggal tersisa 2 keris, 1 pedang, dan 1 tombak. Terutama yang kita harus jaga sekarang ini adalah bagaimana kita merawat bangunannya sehingga jangan sampai rusak, sehingga anak cucu kita ini tahu bahwasanya peninggalan Mbah Buyut Ki Layaman ini masih ada. Jangan termakan oleh zaman sehingga keturunan kita nanti tidak tahu peninggalannya bagaimana. Iya, iya. Coba kita buka satu persatu pusaka yang Ini sudah berarti peninggalan Ki Buyut Layaman ya Kang Faisal ya? Iya. Itu ada sedikit cerita dari Bapak Kuncen bahwasanya keris ini baru dikembalikan dari salah satu masyarakat di sini, Pak ya. Karena ketika mengambil keris ini beliau tuh sakit terus. Sehingga sebelum wafatnya mewanti-wanti agar keris ini dikembalikan lagi di sini. Berarti keris yang ini? Keris yang ini. Yang kedua ini salah satu pedang Layaman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini juga masih sangat tidak terawat lah, kurang terawat. Nanti kita usahakan bagaimana cara kita merawat pusaka-pusaka sehingga jangan sampai rusak. Karena sayang kalau rusak. Begitu karat ya, saking itu yang lama. Ini kan kalau kita tidak bersihkan kan bisa patah nih. Sini. Sangat lah. Dan ini juga salah satu warisan nenek moyang. Karena berapa ratus tahun sehingga tidak Dari peninggalan berapa sejarah ratus tahun yang masih tetap utuh. Coba kalau barang sekarang berapa puluh tahun sudah kropos lah, sudah dimakan oleh logam-logam yang lain. Luar biasa. Coba Kang Faisal. Karena masih banyak udah berapa ratus tahun ya? Kalau ikutan zaman 300-an. 300 tahunan. 200 sampai 300 tahun. Kalau kita ini kerisnya bersih-bersih, kita melihat pamornya itu bagaimana. Karena ini keris belum dibersihkan, jadi kita belum tahu pamornya Berarti bagaimana. lihat dari pamornya ya. Gitu ya. Ini sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masukkan aja. Apa mau diambil syuting gambar lagi? Masukkan aja. Iya, masukkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh di bawah apa?
Tadi saya tuh minta usulan untuk dinas pariwisata atau dinas cagar budaya tuh supaya ini tempat ini tuh diperbaiki sekitar yang nyaman gitu ya, yang jangan sampai kayak gini. Perhatikan gitu ya, Pak, ya. lah, ya diperhatikan. Nah, yang kedua saya mau bertanya nih Pak, apakah ini kotak asli peninggalan Bapak? Asli ya, asli ini kotak aslinya dulu. Masih terawat, Masih, masih. masih. Oh, lihat besinya dalam bulan ya. Coba kita lihat sebelah sini. Nah, ada salah satu peninggalan tombak dari Babit Layaman. Saya izin buka Pak ya. Ini sedulur Nusantara. Masya Allah. Sudah diambil nggak, Pak? Yang paling berharga dari semua peninggalan beliau adalah tempat tinggal seperti ini, karena masih utuh, masih bersih lah, masih bagus. Jadi tempat ini dulunya dipakai oleh Babit Layaman. Menurut kakek-kakek saya itu di sini tempat untuk sholat, untuk berzikir, untuk berkhulwat, dan untuk ada pengajian di sini. Makanya sangat sederhana Babit Layaman tadi. Sudah, kita pindah ke peninggalan berikutnya. Saya kembalikan pada Ustaz Tuan. Ya, seluruh Nusantara, nanti kita akan lihat peninggalan di Buyut Layaman, yaitu berupa sumur apa ya? Sumur keramat dari Demak. Terus ikutin kami jejak Wali Nusantara. Ini sumur keramat dari Demak, sedulur. Jadi tinggalan dari Buyut Layaman. Jadi kadang-kadang orang mencari berkah, ada mandi di sini gitu cerita di sini. Ada orang apa sih, banyak orang mencari berkah di sini apa ya? Karena Mandi, iya. iya. Kadang-kadang kalau malamnya jam 12 malam ada, kadang-kadang tarik kliwonnya ada. Gitu. Kita cari mana aja yang hari yang baiknya gitu. Jadi sumur ini tuh berasalnya dari Demak Pak ya, Demak. dari daerah Demak sana. Makanya sejarahnya barangkali tahu ibaratnya apa yang jelasin. Konon menurut cerita, ini sumur adalah permintaan dari Ibu Tayaman kepada para ulama Demak waktu itu, agar supaya sumur yang biasa digunakan di sana untuk berwudu tersebut kepengen dibawa ke tempat beliau di Terancang sini. Karena Ibu Tayaman memahami air sumur ini banyak yang memakai untuk berwudu, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan tersendiri. Sedulur Nusantara, kita sudah ada di area pemakaman Ki Buyut Layaman, yang mana di dalam sudah ada Kang Opik dan Kang Faisal sama Pak Imam juga. Nanti kita lihat di dalam pemakaman Ki Buyut Layaman ada siapa aja. Silakan saudara. Barangkali bisa menerangkan. Assalamualaikum sedulur Nusantara. Kita sekarang berada di lokasi makam keramat Buyut Layaman, yang dimana di sekitar ini ada sebagian keluarganya, ada murid-muridnya, sedangkan makbaroh Ki Buyut Layaman ada di dalam. Cuman cukup sampai sini karena takut sul adab untuk meliput kamera untuk dikasih gambar kalau masuk sampai ke dalam. Boleh kalau ingin mau tahu bagaimana bentuk makbarah Babit Layaman dari samping.
sebelah sini insya Allah makamnya Mbak Buyut Kilayaman, dan sebelah sana adalah istri pertama Mbak Buyut Kilayaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu pada zaman awal Islam, Rasulullah melarang untuk berziarah, kemudian diubah menjadi diperbolehkan untuk berziarah. Rasulullah pun bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dahulu saya melarang kalian untuk berziarah, tapi sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun manfaat ziarah kubur yaitu agar kita mengingat kematian. Aja uripe seneng be, uripe bahagia be, pasti bakal mati. Maka itu ada ziarah kubur agar kita bisa mengingat kematian. Apalagi disunahkan ketika kita ziarah kepada orang-orang yang soleh dan wali-waliullah. Kenapa? Agar kita mendapat keberkahan dari beliau-beliau. Jadi terus kita ziarah, jangan sampai kita mendekati kemusyrikan. Ingat, ziarah yaitu agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari wali-wali Allah, orang-orang soleh, dan kita agar bisa mengingat kematian. Sahabat Nusantara, jangan lupa pantengin channel kita Jejak Wali Nusantara, like, share, and subscribe. Ana penol-penol anuka, abang kah? Klik ya, subscribe namanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu melu kita baby ya, kita berdua soalnya ya lamun langkah Faisal kok beda sih. Hah? Ya buat anak penampakan dah. Masih udah ini setan-setan. Ya beli sih. Kudit, Kang Faisal haus beli ya? Iya buat enak rokok. Haus. Kudit. Mau ngopi Calin. Haus bener? Kita Haus. lanjut langsung. Barangkali mau ngopi pengen haus. Boten ya ngopi ya? Boten lah. Terus boten ya? Kang Faisal be ini. Terus Kang Faisal be ya. Enak. Warung ini ya? Hah? Warung. Warung. Bisa warung-warungan. Istimewa. Sponsor ya kan? Nah kabanyu ya kan? Sponsor minum bae dikit atraksi. Mau di corona taruhan.